Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki fasik. Dia terus-menerus melakukan kefasikannya hingga meresahkan penduduk negerinya. Namun mereka tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghentikan kedurhakaannya. Mereka hanya melakukan perlawanan dengan berdoa dan merendahkan diri kepada Allah, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Hai Musa, di tengah-tengah kaum Bani Israel terdapat seorang pemuda durhaka yang meresahkan mereka. Namun mereka tidak kuasa untuk mengusirnya. Mereka khawatir terkena api neraka sebab ulah kefasikannya. Maka usirlah dia. Kemudian datanglah Nabi Musa menemui pemuda fasik itu dan mengusirnya. Lalu pemuda itu pergi meninggalkan desa tempat tinggalnya ke desa yang lain. Tetapi dia juga diusir dari desa itu sehingga harus berpindah ke desa yang lain. Dia terus diusir dari desa ke desa sampai akhirnya dia terusir ke suatu hamparan padang pasir yang sangat ganas. Tak ada tumbuh-tumbuhan, burung-burung, dan tidak ada pula makhluk lainnya. Dan di tengah-tengah gurun pasir yang ganas itu, dia jatuh sakit tanpa ada seorang pun yang menolongnya. Dia terbaring di atas pasir yang ganas sambil menyandarkan kepalanya pada bait-bait padang pasir yang kering kerontang. Dia berkata, "Seandainya ibuku berada di atas kepalaku, tentu ia akan merasa kasihan kepadaku dan menangisi kenistaanku. Kalau sekiranya ayah ada di sini, tentu ia akan membantuku dan mengurus segala keperluanku. Andai istri ada di sisiku, tentu ia akan menangisi kepergianku. Dan seandainya anak-anakku hadir di sini, tentu mereka akan menangisi jenazahku dan berdoa, ya Allah, ampunilah ayahku yang terusir dan tak berdaya ini." Dia terbuang jauh dari desa ke desa hingga terlempar jauh ke padang pasir yang ganas ini. Dia keluar dari dunia menuju akhirat dengan membawa penyesalan dan keputusasaan yang teramat dalam. Selanjutnya pemuda itu berkata, "Ya Allah, Engkau telah memisahkan aku dari kedua orang tuaku, dari anak-anak dan istriku, tapi jangan Engkau putuskan aku dari rahmat-Mu. Engkau telah membakar hatiku karena berpisah dengan mereka, tetapi janganlah Engkau bakar aku dengan api neraka-Mu sebab kefasikanku." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang bidadari yang menyerupakan diri seperti ibunya, seorang bidadari yang menyerupakan diri seperti istrinya, dan anak-anak yang menyerupai anak-anaknya, serta seorang pemuda, seorang malaikat yang menyerupai diri seperti ayahnya. Mereka semua duduk di sisinya dan menangisinya. Si pemuda itu berkata, "Ini ayahku, ibuku, dan istri serta anak-anakku. Semua datang kepadaku." Maka hatinya menjadi terhibur dan gembira. Lalu dia menghembuskan napas yang terakhir, mati dalam keadaan suci dan terampuni. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi wasallam. "Hai Musa, pergilah ke padang begini dan tempat begini, karena di tempat itu telah mati wali dari wali-waliku. Datanglah kepadanya, uruslah jenazahnya dan makamkanlah ia." Ketika Nabi Musa datang ke tempat tersebut, dia melihat ternyata jenazah itu adalah jenazah seorang pemuda fasik yang diusir dari negeri kampung halaman atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih mengherankannya lagi, jenazah itu dikelilingi oleh para bidadari bermata jeli. Lalu Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, bukankah ini adalah jenazah pemuda fasik yang aku usir dari negeri kampung halamannya atas perintahmu?" Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Musa, benar dia memang pemuda itu, tetapi aku telah merahmati dan mengampuni sebab dia adalah orang yang terusir dan tak berdaya di tengah-tengah kesendiriannya karena terusir dari negerinya dan terpisah dari ayahnya, ibunya, istri dan anak-anaknya. Dia menderita sakit, dia memerintih kesakitan dan hanya mengadu kepadaku, maka aku mengurus
mengutus seorang bidadari agar menyerupai ibunya, seorang malaikat yang menyerupai ayahnya, dan seorang bidadari agar menyerupai istrinya. Semua merasa iba atas keterasingan dan ketidakberdayaannya di tempat yang terpencil itu. Karena apabila ada seorang yang mati dalam keterasingan di tempat yang terpencil, maka penghuni langit dan bumi menangis karena merasa iba kepadanya. Maka bagaimana aku tidak menyayanginya, sedangkan aku adalah Tuhan yang paling penyayang di antara para penyayang. Demikianlah cerita tentang pemuda fasik yang disayang oleh Allah. Cerita ini diambil dari buku Mukasyaful Qulub atau Menyikap Rahasia Kolbu karya Imam Al-Ghazali di halaman 21. Semoga dengan adanya cerita inspiratif ini iman kita semakin bertambah dan kita selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.